Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara kita Bincang Asa. Perkenalkan, saya Aulia Afifa yang akan memandu podcast kita pada hari ini. Dan kita hari ini kedatangan seorang mahasiswi dengan beragam prestasi nih. Jadi kita ingin berbincang apa sih hal-hal menarik dari sosok ini. Boleh perkenalan dulu kepada Zena deh panggilannya. Oke, terima kasih Kak Aulia. Perkenalkan, nama saya Zena Nufatia Zahra, mahasiswi agribisnis angkatan 2019. Oke, untuk mahasiswa pertanian ya pasti nggak asing lagi dengan sosok ini, Zena. Siapa coba yang nggak kenal Zena? Mapres 1 Fakultas Pertanian tahun 2021. Oke Zena, dari banyak prestasi yang udah pernah Zena raih, kan banyak banget tuh. Tapi coba kasih deh best top of 5-nya lah. Okay. 5 terbaik yang pernah prestasi yang diraih oleh Zena. Oke, kalau 5 ya Kak. Rata-rata top 5. Iya, top 5. Sebenarnya Zena nggak banyak-banyak amat sih, cuman ya adalah kalau misalnya 5 itu semuanya di KTI sih. Jadi kemarin itu ada juara 2 LKTIN Saintis Muda untuk Indonesia yang diselenggarakan sama FMIPA Unri. Terus ada juara 1 LKTIN Insting 4 yang dilaksanain oleh LPII. Terus ada juara 1 National Essay Competition dari Komahi. Terus ada juara 2 Lomba Essay Aquafest sama yang baru-baru ini juara 1 LKTIN Unja Expo di tahun 2021. Itu yang semuanya tahun 2021? Enggak, yang 2021 cuma Unja Expo yang gitu, iya. Tapi itu top 5 ya, berarti masih ada top 10 ada? Ada mungkin, diada-adain deh. Oke. Nah, selain sosok Zena ini, selain aktif ngejar prestasi ya, dia ini juga aktif berorganisasi. Boleh deh Zena kasih tahu nih para pendengar organisasi apa aja yang Zena ikuti, mana tahu mereka kayak ternyata aku satu organisasi ini sama Zena gitu. Oke, kalau organisasi Zena itu ikut HMJ Agribisnis. Alhamdulillah diamanahkan sebagai Kadif PPSDM-nya. Terus Zena juga di KPRF, Komunitas Penalaran dan Riset Fakultas Pertanian. Dan Zena juga anggota kaderisasi di LSI Nurul Falah. Oke, mantap ya. Hampir seluruh lingkup ya Zena ikuti gitu. Nah, kalau misalnya mahasiswa nih pada bertanyakan, kok bisa ya ada manusia gitu, ada mahasiswa yang bisa aktif banget nih, organisasi masuk, prestasi juga masuk. Nah, perkuliahannya bagaimana ini Zena? Kayak mana Zena akhirnya membagi waktu antara harus kuliah juga, tapi harus berprestasi juga, tapi pengen dapet relasi dengan berorganisasi Zena? Oke. Kalau misalnya ganggu nggak sih gitu? Iya, sebetulnya pasti ganggu ya kan Kak, karena kita di kuliah aja udah banyak tugas, belum lagi proker-proker organisasi, belum lagi kalau misalnya kita pengen ikut lomba. Tapi intinya kayak gimana caranya kita bisa bagi waktu aja dengan nge-list time priority di setiap harinya gitu. Jadi dari malam itu besok paginya udah di-list apa-apa aja yang bakal dilakuin hari ini supaya nggak nabrak. Tapi tentunya pasti adalah beberapa hal-hal yang kelewat, kayak misal tugas-tugas kuliah tuh baru ngerjain deadline dan itu gitu. Ya konsekuensi lah. Itu meskipun udah ada to-do list ya Zena? Iya, meskipun udah ada to-do list, tapi tetap aja gitu kan. Tetap aja ada beberapa yang nabrak-nabrak juga sih Kak jatuh-jatuhnya. Pernah nggak ada kekacauan sehari tuh kayak kejar sini? Iya, pernah. Pasti ada sih kayak di sini belum selesai nih, harus ke Hima. Terus satu lagi aduh tugas belum selesai gitu. Terus deadline lomba nih malam ini. Pusing kan jadinya. Iya, time lomba biasanya kan 2 3 5 9. Iya, benar. Kita kejarnya 2 3 sekian. Oke. Pasti selalu mepet sih kalau. Tapi sampai akhirnya bisa melewati itu kan, walaupun hektik, semaksimal mungkin, jadi masih bisa masih berproses sih intinya untuk bisa time management yang baik. Oke.
Kemudian ada juga nih pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa lainnya yang ingin ditanyakan kepada Zena. Selain itu kalau nggak salah Zena penerima beasiswa. Nah, beasiswa apa yang Zena saat ini dapat atau sebelumnya pernah dapat? Oke, kalau beasiswa Kan mahasiswa berprestasi nih pasti akrab dengan beasiswa. Iya. Kalau beasiswa, Zena itu dapat beasiswa Tanoto Foundation dari semester 2 dan itu sampai semester 8 nanti. Jadi kejar target ya. Iya, kejar target supaya gak lewat dari semester 8, ntar bayar duit kuliah dong Kak. Iya. Sampai akhirnya dapat beasiswa Tanoto itu karena prestasi atau gimana? Sebelumnya itu kan Tanoto Foundation kalau beasiswanya khusus untuk maba, untuk semester 1. Jadi waktu di semester 1 kan masih masa-masa adaptasi, kultur-kultur shock sama perkuliahan juga. Jadi pengen baru coba-coba dan belum ada prestasi-prestasi yang Zena rasa hebat-hebat kali gitu. Karena banyak miskomunikasi juga gitu kan Kak, dengar-dengar dari maba-maba kayak kalau misalnya menerima beasiswa Tanoto Foundation ini harus pinter gitu-gitu. Ternyata nggak juga gitu. Ternyata yang dilihat dari Tanoto Foundation itu nggak cuman dia pinter atau enggak, tapi lebih ke potensi, dia punya potensi nggak sih untuk kepemimpinan kayak gitu. Atau sih, kontributif dia terhadap ini kalau nggak salah. Soalnya pernah juga daftar gitu. Iya. Coba tapi kontribusi kita juga ya diperhitungkan. Oke. Terima kasih Zena. Kemudian ini pertanyaan yang menarik dari sahabat pendengar. Ada nih yang bertanya kan Zena, itulah Zena udah semua kesempatan mau itu organisasi dan lain Zena udah pernah coba, bahkan beasiswa juga udah dapet. Bagaimana sih menjadi seorang Zena? Di sini pertanyaannya. Jadi kayak apa sih kebiasaan Zena yang diterapkan akhirnya bisa mengerjakan itu semua? Kebiasaan apa, habits apa yang Zena punya? Oke, kalau habits mungkin kalau untuk mengerjakan sesuatu itu Zena nggak bisa yang langsung deadline amat gitu Kak. Tentunya harus dicicil satu persatu. Ya nyicilnya tuh bisa 2 atau sampai 3 kali. Dan kalau misalnya ada sesuatu itu emang harus direvisi berulang-ulang kali gitu. Terus kalau misalnya habits lainnya, kalau ikut lomba dan lain sebagainya, itu memang selalu minta restu orang tua. Karena emang di mana-mana Zena ngerasa kalau kesuksesan yang diraih ini karena emang doa orang tua gitu. Dan kalau usaha mungkin kita usaha semaksimal yang kita bisa aja gitu, dan jangan maksain. Intinya tadi itu sih kayak usaha, doa orang tua, sama udah tawakal aja kayak gitu. Gitu sih. Cuman kalau pertanyaan gimana caranya jadi Zena ya Zena rasa karena kayak semua aspek Zena ambil, kesenian juga, prestasi juga, keaktifan juga gitu. Cuman bagi Zena jangan memilih orang lain untuk dijadikan gimana sih ya caranya aku bisa jadi orang itu, tapi jadi diri sendiri aja sama keluarin potensi terus yang ada di diri sendiri. Next level gitu. Aku harus lebih dari yang kemarin sebelumnya gitu. Jangan ngebandingin sama Zena gitu, karena Zena juga merasa punya beberapa privilege yang orang lain nggak punya gitu. Jadi kalau dibandingin rasanya nggak adil aja gitu. Gitu sih. Ada nggak public figure yang Zena yang sangat Zena teladani gitu? Siapa sih? Atau artis kah? Atau motivator yang kayak dialah yang akhirnya bisa menjadi teladan bagi Zena? Kalau orang tua juga boleh, orang sekitar gitu. Kalau Zena nggak jauh-jauh sih Kak, dari ayah aja. Karena ayah memperlihatkan kebiasaan-kebiasaan dia, habit-habit dia yang menurut Zena itu kalau Zena tiru, Zena bisa besok kayak ayah gitu. Dan ayah emang struggling di kehidupannya juga membuat Zena kalau misalnya dia akhirnya belajar dari yang udah ayah lakuin gitu. Oke, berarti public figure-nya adalah orang sekitar ayah. Terdekat banget. Oke. Kalau gitu apa sih punya nggak Zena pencapaian hidup gitu atau motivasi yang ingin Zena capai sehingga Zena hari ini struggle dan terus berjuang gitu untuk menjadi Zena yang saat ini?
Kalau pencapaian hidup Yang pengen life banget plan dituju. gitu ya, Ah, pengen iya. banget dituju. Zena karena udah apa ya, seenggaknya self awareness gitu kan Kak, self awareness, jadi udah tahu nih diri ini bisanya apa gitu. Mungkin kalau di bisnis Zena jelek banget gitu, nggak bisa gitu. Oh gitu, tapi jurusannya agribisnis ya. Agribisnis ya. Tapi pas udah dicoba kayaknya nggak minat sama nggak bakat lah, nggak passion di sini. Jadi kalau karena Zena orangnya hobi ngomong juga, terus hobi apa ya, jadi Zena sekarang ngelihatnya kalau passion Zena pengen jadi pengajar, kalau nggak guru atau dosen. Kayak Oh, gitu, oke. sama kayak ayah. Jadi emang udah sih ngeliat ayah kayak yaudah pengen jadi kayak ayah aja gitu. Akhirnya menjadi bermanfaat untuk Iya, orang iya, lain. bener-bener. Nah. Itu sih yang bermanfaat untuk orang lain. Oh, kemarin kan habis ikut pengabdian ya kan? Iya, iya, iya. Pengabdian apa tuh? Pengabdian di ini Kak, jadi ada apa ya, ada kegiatan namanya Innovillage yang diselenggarakan sama Telkom Indonesia. Jadi di Innovillage itu kita disuruh pengabdian ke desa tapi dengan menerapkan apa ya, digital dalam Oke. dan juga mengangkat yang sociopreneur. Akhirnya itulah passion Zena. Iya. Ya, mengabdi. Mengabdi. Oke. Tapi enak loh Kak ternyata. Oh, bisa dong sharing ini ya, pengalamannya tapi di luar podcast Oh ini iya, ya. bisa. Oke. Oke Zena, sebelum kita mengakhiri podcast kita pada hari ini, ada nggak closing statement dari Zena? Mungkin pesan dan kesan untuk para pendengar agar nantinya bisa menjadi mahasiswa berprestasi nih. Oke, kalau dari Zena jangan takut buat nyoba hal baru, sama berani untuk keluar dari zona nyaman aja gitu. Jangan takut buat apa ya, ikut organisasi nanti takut kuliahnya berantakan, nggak juga selagi kita bisa bagi waktu. Dan explore aja apa ya, hal-hal yang ada di sekitar karena banyak gitu. Kalau nggak kita yang nyari sendiri, intinya harus pandai ngejar bola sih Kak. Jadi nggak bolanya yang sodorin tapi kita yang ngambil bola. Oh, oke. Gitu. Oke, sangat ini ya, sangat menginspirasi karena akhirnya kita lagi-lagi harus meninggalkan zona nyaman ya Zena ya. Bener. Zona nyaman. Sampai akhirnya ke titik ini. Ya, terima kasih juga sudah hadir di Bincang Asa. Semoga para adik-adik pendengar bisa menjadikan inspirasi dan Amin. akhirnya bergerak untuk Be a better version Iya. of their self. Oke, semoga kalian menjadi mahasiswa berprestasi selanjutnya. Kita akhiri saja podcast kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kita akhiri Bincang Asa. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.